Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan untuk meneruskan melakukan ibadah puasa sehingga pada hari ini. Selawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang sentiasa kita harapkan syafaat dan pertolongannya nanti pada hari kiamat, dan yang kita teladani segala akhlak dan perilakunya yang mulia. Meneruskan daripada pengajian kemarin, kita masuk kepada hadis ke-7. Al-hadisu as-sabi'u. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis ini, sedikit saya ingin berkongsi tentang perawi hadis ini. Kalau Anda lihat semua dalam screen yang saya share di sini, ya, menjelaskan bahwa Tamim Ad-Dari, ya, radhiyallahu anhu ta'ala, kana Nasraniyan. Jadi sahabat Tamim Ad-Dari itu dulu adalah seorang Nasrani. Wa qaddama al-Madinah fa aslama. Datang ke Madinah, kemudian beliau masuk Islam. Wa dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatal jasasah wad dajjal. Dan sahabat Tamim Ad-Dari ini menuturkan, bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah al-jasasah wad dajjal. Idh wajadahu huwa wa ashabuhu fil bahri. Yang mana al-jasasah dan dajjal ini sahabat Tamim Ad-Dari temukan, dan sahabatnya ditemukan di satu pulau di lautan. Fahaddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah di atas mimbar. Wa udda dzalika min manaqibihi in lam yaqa nadhiruhu li ghairihi. Jadi sahabat Tamim Ad-Dari ini dulunya adalah seorang Nasrani, datang ke Madinah, kemudian dia masuk Islam. Dan salah satu hadis riwayat yang daripadanya ini berkaitan dengan kisah jasasah dan kisah namanya Dajjal. Kita tahu semua tentang Dajjal, ya. Dajjal adalah salah satu makhluk Allah yang dijadikan sebagai, keluarnya Dajjal itu dijadikan sebagai pertanda hari kiamat yang dikenali dengan alamatul kubro, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang besar. Karena selepas turunnya Dajjal, maka tidak lama selepas itu terjadilah hari kiamat. Selepas itu Nabi Isa turun, dan ada Jud dan Ma'jud dan seterusnya. Saya akan coba berkongsi tentang kisah al-jasasah, ya, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita bisa mengambil istifadah daripada kisah yang diceritakan tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, "Sami'tu nida al-munadi." Munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salatul jami'ah. Jadi ada seorang sahabat perempuan, Fatimah binti Qais. Beliau mendengar tentang panggilan orang yang memanggil, jadi munada Rasulullah, panggilan as-salatul jami'ah untuk menunaikan salat. Fa kharajtu ilal masjidi fa shalaitu ma'a Rasulillah. Kemudian saya keluar menuju ke masjid dan saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi shaffin nisa allati tali zuhuril qaum. Dan saya pada masa tersebut berada di shaf, barisan shaf jamaah perempuan. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Selepas Rasulullah selesai mengerjakan salatnya, jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhhak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dan beliau tertawa. Faqala liyalzam kulla insanin musallahu, dan beliau berkata kepada jamaah yang ada di situ, beliau mengatakan, wahai para manusia, tetaplah berada di tempatnya. Tsumma qala atadruna lima jama'tukum? Tahukah Anda semua kenapa saya kumpulkan? Jadi dari sahabat ini menceritakan beliau mendengar panggilan yang memanggil untuk mengerjakan sholat, dan beliau sholat bersama Rasulullah. Dan selepas Rasulullah selesai menunaikan sholat, Rasulullah pergi duduk mimbar dan meminta para jamaah tidak meninggalkan tempatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, atadruna lima jama'tukum? Tahukah Anda semua kenapa saya kumpulkan di sini? Para sahabat berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menceritakan, ini sebagaimana yang dinyatakan di sini, kan? Tadi dinyatakan bahwa tentang ini. Fahadasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika 'alal mimbar, kan? Rasulullah selepas Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah, Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya di atas mimbar. Saya sambungkan. Ini wallahi ma jama'tukum li ruhbatin wala li ruhbatin, walakin jama'tukum li anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Rasulullah mengatakan, saya kumpulkan di sini ingin menceritakan satu kisah, ya, li ruhbatin wala li ruhbatin. Walakin saya tidak mengumpulkan Anda di sini untuk memberikan peringatan atau kabar gembira, ruhbah wala li ruhbah. Walakin jama'tukum li'anna Tamiman Dari, dan menceritakan tentang sahabat yang menceritakan tadi kisah kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, saya kumpulkan Anda semua li'anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a wa baya'a wa aslama. Sesungguhnya Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani, dia datang ke Madinah, kemudian beliau membaiat dan beliau masuk Islam. Wa hadatsani hadisan wafaqal ladzi kuntu uhadditsukum an masihid dajjal. Dan Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepadaku suatu cerita hadisan yang sesuai dengan apa yang saya beritahu kepada kalian berkaitan dengan Dajjal. Jadi Rasulullah berkata, saya kumpulkan di sini karena ingin saya berkongsi bahwa Tamim Ad-Dari datang kepadaku, datang ke Madinah, masuk Islam. Kemudian dia menceritakan suatu peristiwa, yang peristiwa tersebut sama seperti yang saya ceritakan kepada Anda semua berkaitan dengan Masihid Dajjal. Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a salasina rajulan min lahmin wa juzam. Jadi ketika pada masa itu Tamim Ad-Dari berada di dalam satu perahu kapal di lautan bersama dengan 30 orang. Falaiba bihim al-mawju syahran fil bahri, dan perahu yang dinaiki oleh Tamim Ad-Dari ini terombang-ambing oleh ombak yang ada di lautan. Bahasanya Rasulullah mengatakan falaiba bihim al-mawju, laiba itu kan bermain, al-mawju itu ombak, syahran selama 1 bulan. Artinya ombak yang di lautan itu memain-mainkan perahu dia, maksudnya itu perahu dia itu terombang-ambing di lautan karena ombaknya yang begitu kuat. Suma
arfa'u ay iltaja'u ila jaziratin fil bahri hatta maghribah syamsi. Kemudian perahu tersebut ya terdampar di satu jazirah, di suatu pulau di lautan. Ya. Hatta fil maghribi syamsi fajalasu fi aqrabis safina, dan kita semua yang ada di dalam perahu tersebut duduk di tepi perahu tersebut. Dan perahu di sini wahia safinatun saghiratun takunu ma'al kabirah. Jadi ini sebetulnya adalah perahu yang sangat kecil. So jadi terombang-ambing, jadi terpaksa dia menepi di satu pulau. Fadakhalu al-jazira falaqaituhum dabatan ahlab ay ghalidha sya'ri. Kemudian sahabat Tamim Ad-Dari ini dan para rombongan yang ada di dalam perahu tersebut masuklah ke dalam pulau. Kemudian mereka berjumpa dengan dabatun ahlab, berjumpa dengan satu binatang yang ghalidus sya'r. Ahlab ini maksudnya ghalidus sya'r, artinya lebat, dia bulu dia tuh lebat. Kasiratus sya'r, artinya bulu dia tuh lebat. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasratis sya'ri. Sehingga lebatnya bulu tersebut itu, binatang tersebut itu hampir tidak dapat dikenali mana kepala, mana ekor. Karena lebatnya bulu tersebut hampir tidak dikenali mana kepala dia, mana ekor dia. Kemudian rombongan ini terjumpa dengan binatang tersebut, kemudian dia bertanya, "Wailak ma anta?" Siapa Anda? Siapa kamu? Faqalat ana al-jassasah. Jadi binatang ini berkata, ana al-jassasah. Kila sumyat dalika litajassusihal akhbar lidajjal. Jadi al-jassasah ini adalah jenis binatang yang bulunya lebat. Karena lebatnya tersebut dia tidak nampak mana kepala, mana dubur dia, mana belakang dia, mana depan dia. Dia dinamakan al-jassasah karena binatang tersebut itu sebagai jasus, artinya yang mencari-cari berita untuk Dajjal. Oleh karena itu kalau dalam bahasa Arab yang namanya apa itu namanya intel ya, yang namanya mata-mata itu namanya kan jasus. Jadi jassasah ini intelnya Dajjal, mata-matanya Dajjal yang mencari berita dan nanti akan disampaikan kepada Dajjal. Kemudian Jassasah ini berkata, intaliku ila hadar rajuli fil dairi fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Qala lamma sammat lana rajulan furikna ay khifna. Kemudian Jassasah ini berkata kepada orang-orang tadi itu, pergilah kalian kepada satu tempat itu. Ya, karena di sana ada seseorang yang sedang menunggu berita daripada kalian. Maka ketika para rombongan ini mendengar tentang apa yang dinyatakan oleh Jassasah, mereka furikna ay khifna, artinya mereka ketakutan. Ya. Ketakutan, mereka menyangka antakuna syaitana. Ketakutan bahwa sesuatu yang akan dijumpai itu adalah jenis daripada syaitan. Fantolakna siru'an hatta dakhulna al-daira fa idzan fi a'damul insan ra'ayna qattun khulqan. Kemudian selepas kita masuk kepada tempat yang ditunjukkan oleh Jassasah tersebut, kita menemukan seseorang manusia yang besar yang tidak pernah rombongan ini lihat sebelumnya. Sangat besar. Ya. Wa ashadduhu wisaqan majmu'atan yadahu ila unukihi. Dan lelaki ini itu tangannya diikat di belakang lehernya, ya. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Lutut, kemudian apa itu dia namanya? Bawah lutut itu apa? Pergelangan kaki. Itu pun juga diikat dengan hadid, dengan besi. Qulna wa ilak ma anta. Kemudian mereka berkata, siapa Anda? Maka manusia tersebut mengatakan, qala qad qadartum ala khabari. Jadi lelaki yang ada di tempat tersebut mengatakan, sudah ditakdirkan
kalian semua datang kepadaku untuk memberikan kabar. Fa'akhbiruni ma antum. Maka kasih tahu saya siapa Anda semua. Artinya lelaki itu bertanya kepada rombongan yang ada dalam perahu tersebut, yang ada Tamim Ad-Dari juga. Kemudian rombongan itu mengatakan, qalu nahnu unasun minal Arab. Kita adalah rombongan daripada Jazirah Arab. Rakibna safinatan bahriyatan fasodafna al-bahra kita ikhtalama ayhaja fala'iba bina al-mawju syahran. Kita ini sedang naik dalam satu perahu, kemudian kita terombang-ambing di lautan karena arus yang sangat kuat, ombak yang sangat kuat, sehingga kita terdampar di pulau ini. Kemudian dia menyambungkan, kemudian kami berjumpa dengan seorang sesuatu binatang yang banyak bulunya yang tidak diketahui. La yadri ma qubuluhu min duburihi, yang tidak diketahui mana kepala mana ekor karena lebatnya bulu yang ada dalam binatang tersebut. Kemudian burung tersebut menceritakan, jadi rombongan ini menceritakan kepada lelaki tersebut, ya. Faqalat, dia mengatakan burung itu ana al-jasasah, kunna wa mal jasasah. Kemudian binatang tersebut memberitahu kami agar kami pergi ke satu tempat yang di mana Anda berada sekarang. Kemudian saya cepatkan ya. Kemudian lelaki ini yang rombongan itu nampak, lelaki besar ini berkata kepada Tamim Ad-Dari dan rombongannya, faqala akhbiruni an nahli baisan. Kasih tahu saya tentang nahli baisan, pohon-pohon kurma di desa Baisan. Itu satu nama desa. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir. Rombongan itu mengatakan, berita apa yang Anda mau daripada kita? Qala as'alukum an nahliya hal yuthmir. Lelaki ini mengatakan, saya ingin tahu apakah kurmanya itu masih berbuah. Tamim Ad-Dari dan rombongan mengatakan, qulna lahu na'am, iya, masih berbuah. Qala ama innahu yushiku alla tuthmir. Maka lelaki yang diikat tadi mengatakan, oh, nanti sebentar lagi pohon-pohon kurma itu tidak akan berbuah lagi. Kemudian dia bertanya lagi, akhbiruni an Bukhairati Tobariyah. Bagi tahu saya tentang cerita tentang Bukhairah Tobariyah. Bukhairah dinamakan Bukhairah itu isim tasghir dari kata bahrun. Bahrun itu laut. Dinamakan Bukhairah bermakna laut kecil. Maksudnya laut kecil itu apa? Dia dikatakan laut, dia bukan laut karena lebih kecil daripada laut. Dia dikatakan danau pun juga tidak karena dia lebih besar daripada danau. Jadi bukan laut, bukan danau, jadi dinamakan sebagai Bukhairah, laut kecil. Nama Bukhairah tersebut namanya Bukhairah Tobariyah. Itu ada di Palestina sana. Kemudian Tamim Ad-Dari dan rombongan berkata, an ayyu sya'niya nastahbir. Berita apa yang Anda inginkan daripada kami? Qala hal fiha ma'un. Lelaki itu mengatakan, masih ada airnya tidak? Airnya itu masih ada ataukah tidak? Rombongan itu mengatakan, qalu hiya kasiratul ma'. Ya. Oh, airnya masih banyak. Lelaki itu mengatakan, qala amma inna ma'aha yushiku ayyadhhab. Sebentar lagi airnya itu akan pergi. Ayyushika, artinya sebentar lagi air yang ada di danau itu akan berkurang. Dan kita tahu bahwa berkurangnya air di Bukhairah Tobariyah itu merupakan salah satu pertanda hari kiamat itu semakin dekat. Dan sekarang kalau kita lihat memang debit air yang ada di Bukhairah Tobariyah pada masa sekarang ini sudah jauh banyak berkurang daripada tahun-tahun yang sebelumnya. So jadi itu boleh menjadikan kita untuk segera memperbanyak amal soleh karena tanda-tanda hari kiamat itu sudah nyata terjadi. Kemudian dia bertanya lagi, qala akhbiruni an
ainin zuhur. Beritahu saya tentang mata air Zuhar. Mata air Zuhar ini adalah salah satu mata air yang berada di Al-Janib Al-Qubali fi Syam. Artinya dia berada di salah satu sudut kota Syam. Qalu an ayyushaniha nastakhbir. Berita apa yang ingin Anda ketahui daripada mata air Zuhar tersebut? Qala hal fil aini ma'un. Apakah masih mengalir airnya? Wahal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah para penduduknya itu masih bercocok tanam dengan memanfaatkan sumber air tersebut? Tamim Ad-Dari dan rombongan mengatakan qulna lahu na'am ya kasiratul ma'. Ya, dan airnya itu masih banyak. Wa ahluha yazra'una mimma'iha, dan para ahli desa tersebut masih memanfaatkan mata air tersebut untuk bercocok tanam. Kemudian qala akhbiruni an-nabiyil ummiyin ma fa'ala. Kemudian lelaki ini mengatakan, ceritakan kepada kami tentang nabi yang ummi, apa yang dia kerjakan. Qalu, rombongan mengatakan qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Jadi lelaki itu mengatakan tentang nabi yang ummi. Kemudian rombongan Tamim Ad-Dari mengatakan, oh iya, nabi itu sudah diutus, sudah keluar dari kota Makkah, wa nazala Yathrib, dan sekarang berada di Madinah. Kemudian lelaki ini mengatakan, aqatalahul Arab. Apakah orang-orang Arab itu memeranginya? Rombongan itu mengatakan, qulna na'am, iya. Wa qala kaifa sana'a bihim? Kaifa sana'a bihim? Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Kemudian kami memberitahukan bahwa Nabi tersebut berdakwah, kemudian banyak orang-orang yang masuk ke dalam agamanya dan taat kepada dia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lahum qad kana dzalika qulna na'am. Qala amma inna dzaka khairul lahum ayuti'uhu wa inni mukhbirukum anni. Kemudian lagi ini mengatakan itu bagus, sebaiknya kalian semua taatlah kepada Nabi tersebut. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Kemudian lelaki itu mengatakan, sekarang saya akan memperkenalkan diriku, sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih. Artinya itu adalah Dajjal. Wa inni ayyushika ayyu'dzana li fil khuruj. Dan saya rasa sebentar lagi Allah akan membebaskan aku. Artinya Dajjal ini akan keluar. Fa akhruju fa asiru fil ardi fala ada qaryatan ila habattuha fi arba'ina lailatan ghairu Makkah wa Taibah. Kemudian selepas saya keluar, maka tidak ada suatu negeri yang tidak saya masuki. Bermakna setiap negeri pasti saya akan masuk di dalamnya. Ya, selama 40 malam, arba'ina lailatan. Berkaitan dengan 40 hari ini, dalam hadis yang lain mengatakan ada satu hari itu seperti 1 tahun, satu hari seperti 1 bulan, satu hari seperti 1 minggu, dan seterusnya. Jadi dalam memaknai arba'ina lailatan itu dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Ada yang mengatakan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan berapa hari. Ghairu Makkah wa Taibah, kecuali kota Makkah dan kota Taibah. Fahuma muharramatani ala kiltahuma. Sesungguhnya saya diharamkan untuk masuk ke dalam kedua kota tersebut. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadi as-sayfu sultan yasudduni anha. Setiap saya mencoba untuk memasuki kota Makkah dan Madinah atau salah satu daripada kota tersebut, maka saya akan dihadang oleh malaikat dengan menghunus pedang untuk menghalangiku masuk ke dalam kota-kota tersebut. Dan setiap sudut daripada dua kota tersebut, malaikatun yakhrusunaha, dijaga oleh para malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mahsurati fil minbar, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah. Ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, yakni Al-Madinah. Bermakna selepas itu Rasulullah memberitahu kepada para jamaah apa yang dimaksud Taibah. Ini nih Taibah ini Taibah. Bermakna Madinah ini adalah Taibah. Maka nama lain daripada kota Madinah selain daripada Yathrib adalah Taibah. Ada lagu Ya Taibah, Ya Taibah. Itu artinya adalah
kota Madinah. Ini berkaitan dengan riwayat kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari yang berkaitan dengan Dajjal. Kemudian saya sambung lagi. Boleh lihat dalam skrin. Beliau meninggal pada tahun 40 ya. Dan beliau meriwayatkan samaniyata asyara hadisan, 18 hadis ya, 18 hadis. Okey. Kita masuk kepada hadisnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Yang dimaksud dengan di sini adalah al-millah wa hiya dinul Islam. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Ad-dinu an-nasihah bermakna tiang daripada agama itu pun juga nasihat. Jadi nasihat ini adalah termasuk salah satu daripada tiang-tiang agama yang menjaga kelestarian agama kita ini. Imaduhu wa qiwamuhu wa mu'dhamuhu kal haji arafah. Ya, tiang dia, kemudian yang menopang agama kita ini itu termasuk adalah an-nasihah. Kita lihat apa artinya an-nasihah. An-nasihah kan nuskhi bi dhammin nun masdaru nasah wa qila al-awwal ismu masdar. Jadi yang dimaksud dengan nasihah itu adalah al-ikhlas wa tasbiyah. Yang dimaksud dengan an-nasihah itu adalah al-ikhlas wa tasbiyah. Al-ikhlas artinya itu murni, bersih, mensucikan. Wa tasfiyah artinya itu ya mensucikan. Itu namanya an-nasihah, arti daripada nasihat, an-nasihah. Oleh karena itu maka nasahtul asal artinya adalah sofaituhu, artinya saya mensucikan, membersihkan. Asal itu adalah madu ya, membersihkan madu. Yang dimaksud dengan nasihat dan an-nasihah juga diartikan sebagai al-khayatah, menjahit. Ya. Dari kata an-nashu bi fathin nun wa al-khayatah, menjahit. Jadi nasihah itu artinya adalah murni, suci, benar, karena nasihah itu adalah memberikan gambaran yang benar, mensucikan, membersihkan orang lain, diri dia dan orang lain ya, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Begitu juga nasihat diartikan juga sebagai al-khiyatah, jahit, menjahit. Diibaratkan karena syabbahu fi'lun nasih, ni sabbahu fi'lun nasih fima yataharrahu min salahil mansuh. Artinya nasihat ini diartikan sebagai penjahit, sebagaimana menjahit itu menjahit baju-baju yang sobek, menjahit baju-baju yang koyak. Nasihat itu juga bisa memperbaiki, menjahit daripada kekurangan-kekurangan, menghilangkan daripada aib ya, kekurangan, keburukan, menutupinya dengan baik. Itu arti daripada nasihat. Kalau menurut syarak, an-nasihah itu adalah ikhlasul ra'yi minal ghish lil mansuh wa isaru maslahatihi. Artinya adalah menasihati kepada orang lain ya, agar orang tersebut bisa suci atau hilang atau bisa memberi maslahat kepada orang tersebut daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu yang dimaksud dengan ad-din an-nasihah. Ad-din an-nasihah. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Haytami, ini kitab Al-Fathul Mubin bi Syarh Al-Arba'in An-Nawawi dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengatakan dalat hadil jumlah anna nasihatu tusamma dinan wa islaman.
Dari sini, dari jumlah ini maka bisa diambil rumusan bahwa nasihat itu juga dinamakan sebagai dinan wa islaman, agama dan juga Islam. Wa ala anna din yaqau 'alal amal kama yaqau 'alal qaul, karena agama tersebut itu juga bukan hanya dari segi perbuatan yang perlu dilakukan, juga dari segi ucapan. Kemudian para sahabat bertanya, ad-dinun nasihah, memberi nasihat, kebaikan, nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Liman, kepada siapa ya Rasulullah? Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Liman. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan isyarat bahwa ketika kita mengajar, maka kita harus memperhatikan kaidah dalam pengajaran. Di sini Ibnu Hajar ingin memberikan contoh bagaimana Rasulullah itu memberikan rangsangan bagi para pendengar untuk bertanya tentang apa pengajaran yang akan diceritakan setelahnya. Dan ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, adakah kalian tahu ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat? Kan? Kemudian orang bertanya-tanya, kepada siapa? Kepada siapa? Jadi di sini Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan isyarat, kita kalau mengajar itu juga memberikan satu kaidah, dan mungkin salah satu kaidah ini adalah kita memberikan satu rangsangan induksi, set induksi kepada pelajar, agar pelajar itu tertarik, minat dia untuk mendengar pengajaran yang akan diajarkan selepasnya. Fihi isyaratu ila anna lil alim ayakila fahmu ma yulqihi ila sami fala yazida lahu fi bayanin hatta yas'aluhu litashawwufi nafsu hina idan ilaihi. Artinya memberikan rangsangan, memberikan induksi pengantar yang sekiranya menarik perhatian pelajar sehingga memberikan mereka semakin ingin tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kepada siapa? Lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud dengan ad-dinu nasihah lillah? Ad-din an-nasihah lillah bagi Allah maksudnya adalah kita ini perlu untuk beriman kepada Allah, nasihat. Ya. An-nasihah, memberikan nasihat. Ya. Liman, bagi siapa? Allah, bermakna kita perlu beriman kepada Allah, wa nafyu syariki anhu, dan meniadakan sekutu baginya, wa tarkul ilhadi fi sifatihi, ya, dan kita mensucikan sifat-sifatnya dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kekurangan, wal qiyamu bi ta'atihi, dan sentiasa selalu tetap taat kepadanya, wa tajannubi ma'siyatihi, dan mengelakkan daripada perbuatan maksiat, wal khub wal bughd fihi, wa muwalatu man ata'ahu, dan mengikuti orang, wa muwalatu man ata'ahu, wa mu'adatu man asahu, ya. Kita selalu menyertai orang-orang, berkumpul dengan orang-orang yang taat dan menjauhi dengan orang-orang yang berbuat maksiat, waruhbatun fi mahabihi wal bu'di an masahatihi, dan kita selalu suka dengan perkara-perkara yang Allah suka dan kita menjauhkan dari perkara-perkara yang Allah tidak suka. Apalagi wal i'tirafu bi ni'matihi, kita juga mesti selalu mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini mendapatkan satu cubaan berkaitan dengan nikmat. Bermakna segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyak, itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, itu yang dimaksud ad-dinu an-nasihah, kepada Allah seperti itu. Mengakui akan kenikmatan Allah. Jadi orang itu kalau selalu ngerusulullah, selalu merasa kurang puas hati, merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, bermakna dia kurang bersyukur dan kurang bersyukurlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan liman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali kitabihi, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Allah, bermakna dengan mensucikan Allah, ya, mengesahkan Allah, beribadah kepadanya, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Wali kitabihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Bermakna apa? Bermakna kita mesti beriman bi annahu
bi annaha min indahu wa tanzilu, sesungguhnya kitab-kitab Allah itu datang daripadanya dan diturunkan daripada Allah kepada para nabinya. Wa yumayyizul Qur'an bi annahu la yashbahu syai'un min kalamil kalamil khalq, dan membezakan Al-Qur'an dari sesuatu perkara daripada ucapan manusia. Bermakna dengan memuliakan Al-Qur'an, dan kita perlu membezakan Al-Qur'an daripada kalam-kalam yang lain. Berkaitan dengan ini, kalau Anda masih ingat dalam kitab At-Tibyan, di dalam Imam Nawawi, saya akan bacakan beberapa riwayat yang dinyatakan dalam kitab tersebut yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Karena ini termasuk ad-dinu an-nasiha li kitabihi, artinya nasihat bagi kitab-kitab Allah. Apa yang perlu kita lakukan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Quran. Dalam riwayat daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi seperti Anda semua ini yang belajar Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, kemudian selepas itu mengajarkan Al-Quran, maka termasuk dalam kategori khairukum, sebaik-baik daripada manusia. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Jadi di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Baik yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar ataupun yang masih dalam tahap belajar. Rasulullah memberikan andaian, contoh, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran, itu dia nanti akan bersama safaratil kiram, para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran dan dia mengalami kepayahan dalam membaca Al-Quran karena dia masih dalam tahap belajar, wa huwa yatata'ta itu maksudnya terputus-putus, seperti kalau orang mau belajar Al-Quran kan, dia masih belum lancar, dia akan membaca contoh misalkan kul ya ayyuhal, itu yatata'ta, artinya terputus-putus karena dia masih tahap belajar. Rasulullah SAW mengatakan wahwa alaihi syakkun, dan dia kepayahan, tapi kepayahan tersebut tidak menjadikan dia berputus asa dan dia sentiasa untuk mencuba, falahu ajroni, maka bagi orang yang sedemikian dia mendapatkan pahala double, dia mendapatkan pahala dua. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian dari Abi Musa Al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan masalul mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Rasanya, baunya itu enak, rasanya pun juga enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamarah. Orang yang beriman, seorang mukmin ya, yang tidak membaca kitab sucinya, tidak membaca Al-Quran, itu seperti buah kurma. La rihalaha, ora ono ambune, tidak ada baunya, wa ta'muha khulwun, tapi rasanya manis. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah raihana. Buah raihana itu Rasulullah mensifatkan rihuha thayyib wa ta'muha murrun, baunya saja yang wangi, tapi rasanya itu pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handolah. Orang munafik tidak baca Quran itu koyok buah handolah. Ora ono ambune, tidak ada baunya, wa ta'muha mur, dan rasanya juga pahit.
Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk menghormati Al-Quran. Salah satunya adalah menggesa, ya apa namanya itu, mendorong dengan beberapa hadis. Dan Imam Nawawi mengumpulkan dalam kitab At-Tibyan. Seterusnya, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat bagi yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca setiap hari bisa memberikan kita syafaat pada hari kiamat tersebut. Kemudian dalam apa namanya itu menggesa dalam kita sentiasa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW berkata, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hadis dimulakan dengan yaqulu ar-Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Bermakna hadis ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis daripada Rasulullah, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Ya. Jadi orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, sampai tidak sempat untuk meminta apa-apa kepadaku, maka aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih besar daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Bermakna kalau kita disibukkan dengan baca Al-Quran, dengan zikir, sehingga kita sampai terlupa berdoa, meminta apa-apa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kita sesuatu yang lebih besar daripada orang yang meminta. Kemudian berkaitan dengan ini juga bagi orang tua, ya, orang tua yang menggesa anaknya untuk belajar Al-Quran, memondokkan anaknya, itu pun kecipratan barokah Al-Quran. Diriwayatkan daripada Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, orang membaca Al-Qur'an tentunya dia sudah belajar Al-Qur'an sebelumnya. Wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan, maka nanti di hari kiamat orang tuanya itu akan mendapatkan kehormatan, yaitu Allah akan memakaikan kepada orang tuanya tersebut tajan itu mahkota. Yaumal qiyamah, sebagai hari kiamat. Ini kan semacam suatu penghormatan yang Allah berikan kepada orang tua dengan kita ini senantiasa mencoba untuk belajar dan membaca Al-Quran. Dan Allah disifatkan mahkota tersebut, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Cahaya kilauan daripada mahkota yang Allah pakaikan kepada para orang tua yang memondokkan anaknya, menyekolahkan anaknya agar bisa membaca Al-Quran, kilauannya tersebut atau cahaya tersebut itu lebih bagus daripada cahaya matahari pada masa di dunia ini. Kemudian fama dhannukum billadzi amila bihadza. Kemudian itu ditutup, agaknya kalau orang tua orang yang membaca Al-Qur'an Allah berikan kemuliaan seperti itu, maka agaknya orang yang membaca, yang belajar itu Allah akan berikan apa? Itu macam satu pertanyaan. Ini bermakna kita bila bisa ambil mafhum mukhalafah, sebaliknya bermakna atau kita ambil kefahaman daripada yang di atas tadi itu, bermakna orang yang belajar, yang mencoba untuk mempelajari Al-Quran, maka tentulah dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tuanya saja diberikan mahkota, dimuliakan seperti itu, apalagi para ahli Al-Quran. Ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah wal kitabihi.
Kemudian di sini saya akan berkongsi sedikit tentang adab bersama adab kita dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tibyan juga Imam An-Nawawi pun dalam menjelaskan bab fi adabin nasi kullahum ma'al Qur'an, adab-adab manusia bersama Al-Qur'an pun memulakan dengan hadis yang kita baca ini. Ad-dinu an-nasihah kunna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. An-nasihah li kitabillahi ta'ala hiya al-iman bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanzilihi. Maksudnya an-nasihah bagi kitab Allah ini adalah kita beriman bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah dan yang diturunkan daripadanya, daripada Allah maksudnya. Kemudian berkaitan dengan ini maka Imam Al-Hafiz, kalau kita mendapatkan, kalau kita baca sesuatu kitab, ada yang mendapat gelaran Al-Hafiz. Al-Hafiz ini maksudnya adalah orang yang hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Itu namanya Al-Hafiz. Kalau orang yang hafal Quran itu dinamakan sebagai hamilul Quran. Tapi sudah menjadi perkara yang lumrah sekarang nih, orang yang hafal Quran dipanggil sebagai hafiz, tidak ada masalah. Imam Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Qadi Iyad rahimallahu i'lam anna man istahaffa bil Quran. Jadi Qadi Abu Iyad berkata, barang siapa yang mengambil ringan Al-Quran, artinya merendahkan Al-Quran, atau mushaf Al-Quran, atau salah satu dari bagian daripada Al-Quran, atau mengingkari satu huruf daripada Al-Quran, atau mendustakan sesuatu hukum, sesuatu berita yang terdapat di dalam Al-Quran, atau menafikan sesuatu yang ada di dalamnya, dan dia tahu akan benda itu, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Dia boleh mengakibatkan kepada kekufuran. Berkenaan dengan itu, maka kalau kita melihat nama-nama surah di dalam Al-Quran, ada namanya surah Al-Baqarah, ada namanya surah An-Nisa, ada namanya surah Al-Ma'idah. Okay. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, Al-Baqarah itu artinya kan sapi, lembu. An-Nisa itu artinya adalah wanita. Al-Ma'idah artinya adalah hidangan. Al-An'am pun sama. Ya, Al-An'am, hewan ternak. Jadi boleh tidak kita menyebut surah lembu, surah sapi, surah perempuan, surah binatang ternak, surah Al-Maidah, itu kalau kita artikan dalam bahasa kita lah. Ada nama surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu kan laba-laba, gitu. Ada lagi surah Al-Fil, surah gajah. Jadi penamaan surah di dalam Al-Quran, boleh tak kita menyebut surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Maidah? Dalam perkara ini ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan memakruhkan, makruh, tapi tidak sampai mengharamkan. Maka pendapat ulama yang mengatakan makruh, maka dia memberikan solusi, maka sepatutnya kalau ada macam seperti itu, maka kita menyebutnya surah yang di dalamnya ada kisah tentang Al-Baqarah, lembu. Surah yang di dalamnya menceritakan seorang perempuan. Surah yang di dalamnya menceritakan tentang hidangan. Begitu. Tetapi pendapat yang shawab, artinya pendapat yang benar, itu adalah pendapat yang membolehkan. Bermakna tidak ada masalah, kita langsung saja mengucapkan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan apakah boleh orang kafir itu mendengarkan Al-Quran? Apakah boleh orang kafir itu mendengarkan Al-Quran? Ini berkaitan dengan ad-dinu an-nasihah li kitabihi. Imam An-Nawawi mengatakan la yamna'u al-kafir min sima'il Quran. Bermakna orang kafir itu tidak dilarang untuk mendengarkan Al-Quran.
Tidak dilarang orang kafir itu mendengarkan Al-Quran. Lawang Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali di Makkah, itu kan orang-orang yang didakwah itu kan kebanyakan orang-orang musyrikin. Dan Rasulullah memperdengarkan Al-Quran kepada mereka, berdakwah dengan apa namanya itu, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak dilarang orang kafir itu mendengar Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan ini, adab dengan Al-Quran. Apa hukumnya kita apa itu jenis an-nafas ma'al Quran li ruqyah? Terkadang kita meminta kepada orang yang alim dengan membawa satu gelas atau air ya di dalam satu botol atau satu gelas. Kemudian kita minta orang alim, kiai tersebut untuk membacakan doa. Mungkin kiai tersebut membaca surah, kemudian surah itu ditiupkan ke dalam air atau gelas tersebut. Ya, itu apa hukumnya sebetulnya? Dalam perkara ini, meniupkan bacaan Al-Quran dalam satu tempat dengan tujuan untuk ruqyah, itu hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan daripada bahkan hukumnya adalah sunnah. Sunnatun mustahabbah. Waqad sabaq, ini berdasarkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffai summa nafasa fihima. Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Rasulullah itu ketika beliau hendak tidur di apa namanya tempat tidurnya setiap malam, beliau jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangannya ini. Okay. Tsumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surah tadi tersebut, kemudian meniupkan ke kedua telapak tangan tersebut, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian selepas itu Rasulullah mengusapkan kedua telapak tangan baginda yang mulia tersebut ke anggota badannya Rasulullah SAW. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dimulakan daripada bagian atas kepala dan wajahnya, kemudian ke bagian tubuh anggota yang lain. Yang depan, kemudian yang belakang 3 kali. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Daripada hadis ini maka tidak ada masalah kita membaca surah di dalam Al-Quran, kemudian kita tiupkan ke tangan kita untuk perubatan atau ambil barokah daripada Quran, kemudian kita apa namanya itu usapkan ke bagian anggota tubuh kita. Bahkan dalam riwayat dalam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah mengatakan falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bih, bermana bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan yang sakit pun Sayyidah Aisyah diperintahkan untuk melakukan seperti itu. Wa fi ba'dha kana Nabi yanfusu ala ra'sihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidzat. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah meniupkan pada dirinya ketika beliau sakit di penghujung akhir masa hidup beliau, apa tadi itu yang saya nyatakan tadi itu. Sayyidah Aisyah pun meriwayatkan berkaitan dengan perkara ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsaha bi yadi nafsi li barakatiha. Wa fi ba'di kana idza ishtaka yaqru ala nafsi bil mu'awwidzati wa yanfuth." Bermakna Sayyidah Aisyah pun ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang sangat teruk, ya, Rasulullah membaca surah tersebut kemudian meniupkan ke mana itu ke badannya, ya, dengan membaca 3 surah tersebut. Apa yang dimaksud dengan an-nafath? Qala ahli lughah an-nafath nafkhun latif bila rik. Nafath itu meniup dengan lembut tapi tidak sampai apa itu ludahnya itu keluar. Ludahnya keluar itu kan menyembur ya. Ini bukan menyembur, ini meniup tapi tidak sampai keluar ludah dia. Tiup lembut kemudian diusapkan di anggota tubuh. Itu tidak ada masalah. Itu diperbolehkan. Begitu ya. Ad-dinu an-nasiha wali kitabihi.
Kemudian kita masuk kepada wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasihah kepada baginda Nabi, maksudnya apa? Dengan wabi tasdiki risalatihi, membenarkan setiap risalah yang disampaikan. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, membenarkan segala sesuatu yang datang daripadanya. Wa ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, taat kepada baginda Nabi dalam setiap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Karena Rasulullah SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak akan bercakap daripada hawa nafsunya, tapi beliau bercakap daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Begitu. Wa mu'adati man adahu wa muwalatu man walahu wa idhamu haqqihi wa tawqirihi wa ihya'i sunnatihi. Di samping itu juga kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, mengaplikasikan kesunatan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian ad-dinu an-nasihah wali a'immatil muslimin. Ini ad-dinu an-nasihah wali a'immatil muslimin, itu maksudnya adalah bita'atihim fima yuwafiqul haq. Kita taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu dalam jalan yang benar. Seperti sholat di belakangnya, berjuang bersamanya, ya, wada usodaqat ilaihim intolabuha, mengumpulkan apa itu namanya, sodaqat ilaihim intolabuha, kalau diminta untuk mengumpulkan pajak, misalkan membayar pajak, sedekah dikumpulkan untuk kemaslahatan umat, kita pun ikut arahan daripada pemimpin. Wali ihmatil muslimin. Wa tarakal khuruj alaihim wa injaru, dan kita tidak keluar daripada taat kepada pemimpin. Wa du'a bis-salahi lahum, dan kita selalu mendoakan agar pemimpin kita ini tetap dalam keadaan yang amanah, dalam boleh memimpin negeri itu dalam keadaan baik. Wa tambihim lahum, mengingatkan pemimpin ketika pemimpin itu terlupa, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan wali a'immatil muslimin. Wa amatihim, ini maksudnya adalah para masyarakat secara umumnya. Bermakna bagaimana biirsyadihim lima salih fi amri ukhrain wa dunyahum wa i'anatim 'alaiha bil qawli wa fi'li. Bermakna sesama manusia kita sebisa mungkin kita menjaga kemaslahatan mereka. Wa i'anatihim 'alaihim bil qawli wal fi'l, membantu mereka baik dari segi ucapan atau dengan perbuatan. Dan yang paling penting adalah wasatru auratihim, menutup aibnya, aurat. Okey. Aurat ini apa? Auratnya adalah satu perkara yang sekiranya orang itu nampak, maka orang itu akan malu. Maka dinamakan sebagai aurat. Kan? Aurat itu kalau orang nampak, maka orang itu malu. Wasatru auratihim artinya menutup auratnya, ini maksudnya kita menutup aib-aib yang ada di dalamnya. Tidak boleh kita menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain, itu tidak boleh. Wadaf'il mudhari anhum, mencoba untuk menghilangkan kemadaratan yang menimpa kepadanya. Wa amaruhum bil ma'ruf, mengajak mereka dalam perkara yang ma'ruf, wa nahim anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran bisyuruti al-muqarrarati fi mahalliha, dengan syarat-syarat yang kan kita ada apa itu riwayat yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' apa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Tidak mampu dengan kekuatan tangan, kekuasaan, tidak punya otoritas, ya kita dengan ucapan nasihat. Masih tidak berani juga, ya kita doakan bahwa adaful iman, dan itu merupakan iman yang paling lemah. Seperti saya nyatakan tadi itu, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan nasihat itu termasuk adalah tiang dalam agama. Dengan memberi nasihat, mengajak pada orang lain kepada kebaikan, maka bisa melestarikan agama kita ini dan tetap senantiasa dalam keadaan yang tegak, syiar Islam senantiasa berkembang sampai kepada bila-bila masa. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengomentari hadis ini. Hadal hadis wa in aujaza lafdhan lakinnahu atnafu fa'idatan wa ma'nan. Hadis ini walaupun ringkas
tapi dia memberikan faedah dan makna yang begitu luas. Li'anna sa'iras sunan wa ahkamus syariah usulan wa furu'an dakhilatun tahtahu. Karena semua hukum-hukum syariat, baik yang usul ataupun yang furu' itu tercakup di dalamnya. Bal tahta kalimatin minhu wa hiya wal kitabihi, yang terkandung di dalamnya di dalam kitab-kitabnya. Ad-dinu an-nasihah. Jadi saya rumuskan, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihah. Nasihah ini adalah membersihkan, mensucikan. Benar artinya memberikan nasihat kepada seseorang agar seseorang tersebut bisa tersucikan, dimurnikan daripada perkara-perkara yang tidak baik. An-nasihah liman, bagi Allah, bermakna melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Wali kitabihi, dan kepada kitab-kitab Allah, bermakna bagaimana adab kita dengan Al-Quran dan bagaimana sepatutnya kita memperlakukan Al-Quran. Wabil rasulihi, kepada utusan Allah, taat kepada apa yang Rasulullah perintahkan, menjauhi apa yang Rasulullah larang. Kemudian wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin, dan yang terakhir kepada wa'ammatihim, dan kepada masyarakat secara umumnya. Begitu, ini berkaitan dengan hadis yang kita bahas pada malam ini. Nah, untuk lebih jauhnya berkaitan dengan wali kitabihi, itu makanya saya memang suka untuk membaca kitab At-Tibyan selain sebagai saya untuk mutola'ah sendiri, dan itu memang sangat memberikan manfaat kepada kita bagaimana sepatutnya kita menjadi orang-orang yang ahli Quran. Ahli Quran ini bukan hanya membaca saja, tapi dia tahu adab bersama dengan Al-Quran, adab sebagai seorang murid, adab sebagai seorang guru, adab kepada Al-Quran, dan seterusnya. Itu nanti boleh dibaca lebih lanjut pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Saya rasa saya cukupkan sampai sini penjelasan yang ringkas berkaitan dengan hadis ini. Insya Allah kita akan sambung kepada minggu hadapan, dan selepas saya tutup nanti kalau ada soalan saya akan jawab. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tasbih kafaradat surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr kana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya akan lihat ada